Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 membahas mengenai semangat kebangkitan dan semangat nasionalisme pada remaja. Saya Syarifah Almirahana Ramadhani. Saya Dana Sintia Dewi. Saya I Gusti Ayu Hemawati Puspa Kartika. Dan ini adalah narasumber kami. Itu Bapak Joko Sugiharto. Ya. Nah, itu aja ya. Terima kasih. Oke, Kangkung. Jadi kita mulai masuk ke pertanyaan pertama ya. Ya. Sekarang gini, aku cerita dulu. Oke. Jadi yang saya ceritakan ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Karena dimulai daripada bagaimana kecintaan kita kepada negara dan bangsa itu. Dan itu kan ya, bagaimana kecintaan. Jadi kita tidak asal-asal saja. Jadi secara perjuangan bangsa itu memang panjang. Tetapi kalian pemudi ini juga mempunyai suatu ikrar. Yaitu Sumpah Pemuda. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober Nah, tahun 1922. apa isinya? Kami Putra-putri Indonesia mengaku berupa darah yang satu, tanah Indonesia. Ya, oke. Satu, dua. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, ketiga. Kami putra-putri Indonesia Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yes, bagus. Nah, sekarang kita selanjutnya dari Sumpah Pemuda ini kita membuat negara itu perlu ada dasar. Yaitu dasarnya apa? Pancasila. Apa enggak Pancasila? Apa? Apa? Syukur apa ya? Coba bisa enggak diucapkan Pancasila? Semuanya mengucapkan sama Mbak sekarang. Ayo, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes, itu namanya pemuda-pemudi Indonesia yang cinta kepada tanah air dan bangsa. Gitu. Jadi tidak semudah itu kan. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan itu. Kalau Anda cinta kepada negara Republik Indonesia, nah sekarang saya punya tema-tema atau yel-yel yang perlu Anda kembangkan. Kalau saya nyebutkan siapa saya, kamu menjawab Indonesia. Nah, oke, ayo berdiri. Berdiri kita. Nah, saya bilang, siapa kita? Indonesia. Loh, ramai-ramai. Ya, ini. Kalau saya sebutkan siapa kita, Anda jawab Indonesia dengan keras. Siapa kita? Indonesia. Ya, ulangi lagi. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Yes. Nah, itu salah satu kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Karena kalau kita nggak dengungkan seperti itu, kita lupa. Gitu. Nah, sekarang kalau dengan seperti itu, bagaimana kita meningkatkan kecintaan kita sebagai warga negara Indonesia ini kepada bangsa dan negara? Sebagai contoh yang paling gampang misalnya, adakah kalian di sekolah diadakan upacara bendera? Ada. Terus ada menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak? Ada. Apa enggak kalian dengan lagu Indonesia Raya? Apalah, alhamdulillah, syukur, itu bagus. Itu yang kita kehendaki. Itu salah satu kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Jadi kalau kita punya bendera merah putih, kita punya dasar negara Pancasila, kita punya undang-undang dasar 45 walaupun sekarang banyak dirubah-rubah kan begitu kan. Kita punya wilayah negara Republik Indonesia. Berapa provinsi di Indonesia ini? 34. Sekarang jadi 38. Di Papua sudah nambah ya. Di Papua nambah. Itulah diantaranya kecintaan kita pada bangsa dan negara. Dengan demikian, generasi-generasi yang lalu, menurut pandangan Anda, apa yang Anda rasakan? Dengan misalnya sekarang ini, coba. Apa? Ini ya, rakyatnya yang kurang maju mungkin, walaupun maksudnya kayak teknologi sudah maju, tapi banyak rakyat yang masih mungkin melanggar aturan, jadi ngebuat Indonesia tuh nggak maju gitu. Yang generasi lama ya. Generasi baru. Oh, iya, Ya, bahkan generasi baru pun kadang masih kayak ngebikin Indonesia tuh nggak maju gitu. Oh gitu ya.
Jadi ini pengertian kalian begitu. Jadi generasi, setiap generasi itu ada waktunya, ada eranya. Ada waktu itu generasi untuk merebut kemerdekaan, waktu perjuangan ada penjajahan Belanda. Ada selanjutnya generasi mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Nah sekarang generasi sekarang itu juga mengisi dengan kemajuan teknologi. Teknologi itu loncatan-loncatan yang mana sekarang kemudahan-kemudahan itu banyak sekali. Dan itu sudah banyak dipraktekkan oleh generasi baru. Jadi jangan dikira Anda itu tidak sebagai pejuang. Contohnya kalau keluar negeri, misalnya kan, kalau keluar negeri pertandingan misalnya seperti kemarin SEA Games ini, itu kan mereka bangga kan? Itu kan generasi baru yang melaksanakan itu. Nah selanjutnya yang kadang-kadang teknologi kemajuan komunikasi teknologi yang lomba-lomba desain, lomba-lomba yang komputer segala macam, itu kan mereka itu menunjukkan dia nyatanya bisa dapat nomor kan di dunia. Nah itu merupakan suatu kegiatan generasi milenial yang memang sangat bagus sekali, dan itu bisa dikembangkan dan tidak ada hambatan gitu ya. Jadi jangan merasa ini semuanya itu tergantung pada kalian. Kalian ingin mengembangkan harus dengan rajin, harus dengan betul-betul dengan perhitungan yang jelas ya, begitu. Jadi nggak asal-asal saja ya. Makanya kalau untuk menuju ke sana, kalian untuk menjadi orang yang memang berbobot dan bisa unggul harus berkompetisi. Nah kompetisinya harus dengan disiplin. Ngerti disiplin kan? Ya. Mengikuti aturan ketentuan yang berlaku tanpa ada tekanan. Jadi dengan penuh kesadaran kita melaksanakan suatu kegiatan yang betul-betul tanpa tekanan. Sebagai contohnya misalnya Anda Islam semuanya? Aku Hindu. Hindu, ya. Tapi kalau misalnya yang Islam ya, kalau waktu sholat kita melaksanakan waktu sholat itu kan karena disiplin kita. Seperti itu waktu mengadakan acara-acara itu kan karena disiplin kita. Iya. Nah jadi itulah yang harus kita terapkan pada diri kita masing-masing, termasuk generasi ini. Jadi generasi kalau memang mau bersaing, ya kita harus disiplin. Selain disiplin karena kehendak Yang Maha Kuasa, juga patuh dan taat kepada petunjuk orang tua kita. Kita jadi begini itu karena ada orang tua kita, ya kan? Ya. Jadi karena kita menjadi seperti sekarang bisa sekolah, bisa ini karena ada orang tua kita. Jadi kita dibesarkan oleh orang tua kita, jadi kita sangat hormat kepada orang tua kita, kepada orang kakek-kakek kita, keturunan yang kita berdosa kita kalau kita tidak hormat kepada orang tua kita, kakek kita, dan para sesepuh-sepuh pendahulu kita. Bagaimanapun sedikit atau banyak mesti ada andilnya untuk membentuk kalian menjadi anak-anak yang baik, gitu ya. Jadi inilah yang perlu kita dalami, dan kalian supaya tetap menjaga ini untuk selanjutnya. Jadi bukan karena sekarang aja, bukan karena program sekolah, tapi karena memang otomatis itulah yang harus kita kerjakan, ya kan? Jadi tanpa kita, jadi harus bersaing dan harus mengikuti tepat waktu. Itu disiplin kita. Jadi seperti sholat saya katakan, kalau waktunya jam sekian itu misalnya asar, ya harus asar. Dan demikian juga kepada Hindu Bali kan itu juga kan. Jadi harus disiplin waktu gitu. Tidak boleh kita jadi semuanya sudah diatur. Kalau kalian bekerja misalnya di suatu perusahaan tidak melaksanakan disiplin yang baik, misalnya dikasih tugas untuk tugas ini begitu, tapi kalian kerjakan dengan talent, lama-lama dipecat, ya kan? Harus tepat waktu dan betul-betul berprestasi. Karena kalau sekarang tidak berprestasi, kalian akan ketinggalan. Penduduk itu makin banyak, persaingan makin ketat. Nah, kalau mana yang tidak bisa bersaing, ya akan ketinggalan, nggak ada gunanya, ya kan? Itulah kira-kira sebagai gambarannya. Nah sekarang mana yang merasa kalian belum jelas? Oke Kakung, dari tadi penjelasannya aku dan teman-teman berterima kasih sama atas penjelasannya yang sangat jelas. Tapi sekarang aku mungkin mau nanya ke Kakung, gimana sih pengalaman Kakung semasa masih aktif di jabatan? Nah gini ya,
pengalaman saya itu karena memang di tentara itu kan semuanya diatur ya, Iya. dengan disiplin yang tinggi segala macam, sehingga dari tahap ke tahap itu ada banyak sekali pengalaman-pengalaman. Mulai pangkat, kalau kalian tahu ya, mulai pangkat Letnan 2. Agung itu keluar dari pendidikan dari Magelang, Akademi Militer Magelang waktu itu ya, itu tahun 67. Sehingga mulai tugas itu tahun 68 itu sudah mulai tugas. Tapi sudah dihitung 67 itu sudah dianggapnya sudah menjadi tentara. Itu. Jadi dengan pangkat Letnan 2. Nah, akhirnya dari pengalaman itu naik Letnan 2, Letnan 1 dan seterusnya sehingga aku menjadi jenderal dengan pangkat mayor jenderal. Itu seluruh jabatan sudah aku melaksanakan. Karena seperti di tentara itu harus semacam siksa. Diberikan kemampuan itu harus kemampuan yang semuanya bisa. Yaitu misalnya di satuan tempur. Di satuan tempur itu yang bagian perang-perang itu. Bahkan yang latihan-latihan berat itu seperti Kopassus seperti begini, itu satuan tempur. Terus dari di satuan teritorial, misalnya menjadi Dandim, menjadi Danrem dan sebagainya, Panglima begitu. Di lembaga pendidikan menjadi komandan-komandan pendidikan. Di pendidikan seperti kalau di sini ada Rindam seperti misalnya contohnya, atau lembaga pendidikan Sesko, Sekolah Staf Komando dan sebagainya. Pernah tugas di sana dan pernah juga bertugas di satuan staf umum. Staf umum itu stafnya misalnya Kasat punya asisten-asisten begitu ya, itu namanya staf umum itu namanya. Nah, dari pengalaman ini semuanya saya merasakan kalau ini prinsip pada Agung ya waktu itu. Kalau saya melaksanakan tugas itu bisa berhasil dengan bagus, itu kepuasan saya lebih dari yang lain. Jadi kita itu selalu kepengen berhasil bagus. Dan itu karena kita bersaing kan. Iya. Nggak mungkin Agung itu menjadi seorang jenderal dengan sekian banyak manusia kalau tidak pandai bersaing. Bersaing tapi dalam rangka yang sportif ya, yang kesatria. Karena kemampuan kita baik fisiknya dan segala macam, baik kemampuan akademiknya, baik kemampuan yang lain-lain itu sudah harus bersaing. Jadi pada waktu itu dari 200 kawan Agung yang sudah masuk di jajaran yang bisa masuk jenderal pada waktu tertentu, itu hanya 12 orang, termasuk Agung. Jadi Agung kebetulan pada waktu kalau sekolah-sekolah itu pun juga bisa paling tidak lebih dari nomor 10. Jadi kadang-kadang bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4 begitu. Nomor 1 kebetulan saya kalah kalau nomor 1. Gitu lah kadang-kadang tapi nomor 2. Dan saingan-saingan saya waktu itu seperti Pak Wiranto, tahu Pak Wiranto? Pak Wiranto ya. Atau Pak Hendro Priyono. Itu letingnya Agung yang itu. Jadi memang mereka orang-orang yang bagus. Jadi prinsipnya kalau Agung, pokoknya kalau dikasih tugas bisa berhasil, tepat waktu dan sesuai dan untuk kepentingan orang banyak, itu kepuasannya lebih dari yang lain-lain. Itu ya, udah ya. Lain apa lagi? Oke, Kakung terima kasih atas jawabannya. Sekarang aku mau tanya juga. Menurut Kakung, apakah generasi kita saat ini dengan generasi Kakung itu memiliki tingkat berkebangsaan dan nasionalisme yang sama? Ya. Nah itu tadi kan sudah saya sampaikan. Kalau pertandingan ke luar negeri kalian kan mesti membawa bendera Indonesia itu kan luar biasa kan. Nah itu kan sudah sama. Jadi hanya eranya beda. Eranya beda. Eranya pada waktu itu keberhasilan seperti Agung dan segala macam itu. Dan sekarang pun juga kita ngakuin kenyataannya jangan dikira anak-anak kita kawan-kawan bang ini jelek, bagus nyatanya. Saya lomba sains, lomba apa kan menang aja kan. Nah itulah kenyataannya itu jadi berlanjut. Dan justru walaupun kemajuan teknologi, lompatan teknologi begitu hebat, tetapi kenyataannya kita bisa. Sebagai contoh misalnya ya, sampai kepada ini contoh aja. Sampai ada anak lulusan STM karena dia mempelajari komputer dan segala macam, sehingga dia bisa menemukan sesuatu yang sangat penting sekali untuk Google dan sebagainya. Nah ditawarkanlah untuk kerja di Semarang. Itu rumahnya Solotigo, STM Solotigo.
di Semarang. Karena dia hanya lulusan STM, ya nggak dianggap. Tapi begitu orang Jepang tahu bahwa itu hebat, diambillah sama Jepang. Ilmunya diambil, sehingga dia dari miliarder, duitnya miliaran malah. Nah, seperti itu. Karena dia memang kenyataannya memang punya kemampuan yang lebih. Ya, kalian semua juga begitu lah. Kalian kan kepengen kan seperti itu. Jadi jangan kita menyerah kepada situasi yang ya memang banyak yang hambatan-hambatan udah ini aja cukup ini aja. Enggak, misalnya kalian dengan kutak-kutik karena sekarang memang lompatan teknologi informasi dan segala macam, ya memang kita menyelesaikan itu, gitu ya Mbak ya. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa beda, tidak. Justru kita mengharapkan generasi yang akan datang harus lebih bagus lagi. Itu harapan kita yang tua-tua ya. Terima kasih buat jawabannya. Sekarang gimana ya? Gimana perasaan Kakung melihat perbedaan generasi sekarang sama generasi Kakung yang dulu? Itu tidak ada perbedaannya seperti saya katakan tadi. Jadi memang generasinya waktunya beda. Tapi cara berpikir dan segala macam dulu juga sesuai dengan eranya, ya sampai di situ, ya kan. Tapi untuk seakan datang dengan kemajuan teknologi, ya kalian harus bisa menyelesaikan, harus lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi tidak beda, hanya meneruskan. Jadi justru ada regenerasi yang jauh lebih bagus lagi. Itu harapan kita yang tua-tua seperti itu. Hanya beda waktu, tidak beda dalam pengabdian kita dan kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Itu wujud yang nyata ya Mbak ya. Jadi betul-betul kita harus wujudkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara itu seperti itu. Misalnya pada upacara bendera kita juga mengikuti dengan hormat. Karena hormat kita kepada negara dan bangsa sebagai warga negara. Sebagai warga negara apa hormat kita? Yaitu tadi upacara bendera kita hormat dengan tulus ikhlas. Karena perjuangan mempertahankan negara itu tidak semudah itu. Mengibarkan bendera itu dengan penuh korban pada waktu itu, gitu ya. Nah, oke ya, sudah cukup jelas kira-kira. Nah, apa lagi kamu? Terima kasih ya Kang Gung atas jawabannya. Sekarang apa sih? Yang keras nggak? Yang keras. Apa sih saran-saran atau Ada suaranya masukan? dulu ya, sebentar ya. Ada ajan itu dulu ya. Di istilah tujuan teknologi ini malah disalahgunakan. Kadang-kadang untuk meretas, untuk mencuri segala macam itu kadang-kadang. Nah ini yang tidak perlu kita tiru. Yang kita tiru itu yang bagusnya bagaimana membuat suatu kemajuan seperti negara-negara lain yang maju-maju. Tadi pertanyaannya monggo Mbak. Apa sih saran-saran atau masukan yang mau Kakung berikan terkait dengan remaja-remaja di generasi saat ini? Nah, sebenarnya kan sudah saya sampaikan ya kan? Itu tadi. Jadi kita harus betul-betul sebagai gampangnya beginilah ya, gampangnya saja. Misalnya kalian naik angkot, duduk pakai WP, ada ibu-ibu tua datang. Apa kalian diem atau kalian memberikan tempat? Tempat. Nah, itu sebagai salah satu contoh kan. Terus kalau misalnya nyabrang jalan, ada orang tua yang perlu diseberangkan, kalian bimbing ke bawah. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan yang nyata untuk kepentingan orang banyak. Kita menolong pada orang banyak dan memberikan hormat kepada orang tua sebagai contoh. Jadi saran kita, kalian jangan henti-henti, jangan terpengaruh dengan lingkungan yang hura-hura seperti sekarang ini, dengan yang tidak perlu. Itu ya, itu sangat tidak perlu, janganlah mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kepentingan diri pribadi dan kepentingan untuk akan datang, untuk kebaikan akan datang. Karena kalian kan kepengen juga hidup lebih bagus, lebih apalagi kan untuk akan datang, lebih sukses lagi kan. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan seperti ada narkoba dan pengaruhnya banyak sekali sekarang. Cara-cara untuk mengaruh itu. Makanya kadang-kadang itu hati-hati, misalnya sebagai contoh kadang-kadang ada anak nangis, dia minta tolong diantarkan ke rumahnya. Hati-hati, jangan nanti dia antarkan ke rumahnya.
Nah, di situ ada jebakannya. Kalau memang ada anak-anak yang minta diantarkan ke rumahnya, alamatnya ini, serahkan aja kepada aparat keamanan polisi. Jangan kalian ikut. Kalau kalian ikut sampai di sana kalian disekap. Banyak contohnya. Maksudnya kita berbuat baik, tetapi kalian malah jadi korban. Ini banyak sekarang yang seperti gitu. Hati-hati. Ya, jadi jangan mudah. Oh ini anak-anak ya, kalau gitu ini bukan bidang saya, ini kita harus waspada. Ya, pesan saya kita harus waspada. Jangan mudah percaya kepada setiap orang yang baru kita kenal. Ya, hati-hati ya. Kita baru kenal siapa ini, dan kita harus selalu curiga. Loh, ini kok orang ini kok seperti begini. Kalau dia maksudnya baik tidak. Kalau memang dia maksudnya baik itu terlihat kan. Tapi kalau ada maksud-maksud tertentu, kalian harus cepat-cepat jangan terlibat. Itu ya, hati-hati ya. Kok sebenarnya kalau misalnya kita berurusan sama orang, padahal orang itu benar-benar pure berbuat baik, tapi kita udah terlanjur berusaha aja. Ya, tapi kita bukan berusaha ya. Pokoknya pada orang baru yang baru kita kenal ya. Kita kan belum kenal misalnya, kita belum. Ya kalau sudah kenal, sudah tahu, seperti saya ngomong tadi kan saya tahu bapaknya siapa segala macam, itu kan saya sudah punya kecurigaan Anda itu siapa. Kan gitu kan. Nah kalau kalian belum tahu, ya jangan. Kita harus membatasi diri. Kita juga punya wilayah keamanan sendiri. Itu orang intelijen itu seperti itu cara kerjanya. Jadi punya keamanan, kita harus hati-hati terhadap ngomongnya orang sekarang. Jadi kalau ada orang ngomong gini, kita jangan mudah langsung percaya saja. Karena apalagi tipu-tipuan sekarang itu sudah banyak sekali. Apalagi sekarang melalui WA, kadang-kadang, oh ini supaya ini kirimkan kiri, atau dikuras duit kita. Ya kan? Makanya jangan gampang, kalau aku ada gini langsung hapus saja. Karena kawan aku pernah kena gini, nah tahu-tahu sudah nomor rekeningnya ada masuk, karena sekarang udah, ya itulah kemajuan teknologi yang tidak baik itu seperti itu. Ya kan? Kemajuan teknologi yang baik itu untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan orang banyak, bukan malah merugikan orang gitu. Apalagi? Terima kasih nih, tadi udah jawab pertanyaan-pertanyaannya. Kan kita dari tadi ngomongin tentang semangat kebangsaan, semangat nasionalisme. Sekarang aku mau tanya, gimana sih caranya mengaplikasikan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Ya itu tadi yang sudah aku kerjakan. Kalian dalam kehidupan sehari-hari, ya itu juga harus sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Kalian sekarang masih sekolah kan, jadi jam berapa, kalau jam sekian saya harus begini, jam sekian saya harus begini, disiplin waktu dan segala macam, itu harus kita kerjain. Itu ya, di sekolah juga begitu, kita dapat tugas sekolah, kita laksanakan seperti itu yang harus kita kerjakan setiap hari gitu ya. Jadi jangan, kita harus berusaha untuk mandiri, jangan ada ketergantungan. Walaupun di rumah seperti saya, terus kalau memang bisa, apa salahnya kalau kita kerjakan sendiri? Jadi jangan oh no, ada mama, ada ini, ada. Jadi kalau ini, dan kita harus ngitung waktu. Oh jam sekian sampai jam sekian saya harus begini, jam sekian sampai sekian harus begini. Misalnya mandi itu paling lama 10 menit, jangan 1 jam seperti Mas Aryo lebih. Itu nggak boleh seperti itu nggak bagus. Itu nggak bagus ya. Jadi tetap kita jam-jam akung itu ya di tentara itu memang sudah diajari seperti itu, sehingga kita ngitung nanti saya akan ke sana. Jadi semua ada perencanaan, ada perencanaan yang baik dan dilaksanakan dengan baik. Kalau sudah dilaksanakan dengan baik, syukur alhamdulillah. Hari ini saya sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, dan besok tentunya akan mempunyai perencanaan yang baik dan bisa akan lebih baik lagi. Itu harus pedoman kita dalam pikiran kita. Oke? Ya. Apalagi? Pertanyaannya cuma segitu aja. Terima kasih karena kakak udah mau bantuin kita. Ini masuk dalam kurikulum gitu ya? Iya, nanti dilaporkan. Klien kita. Oh gitu. Proposal. Nah, udah ada lagi Mbak? Ada. Ada. Kalau nggak ada lagi, apa kita tadi? Nah, untuk meningkatkan ini kita ayo berdiri. Tapi diajak keras ya, berhenti cerah.
Ayo. Siapa kita? Indonesia. Ayo Mbak, tangannya ikut. Tangannya ini. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Yes. Nah, gitu. Udah Terima kasih, selesai ya, Om. udah. Terima kasih, Itu. Om. Itu. Jadi nanti kalau yang real seperti ini, nanti di sekolah dia bawa ke